Ini itu yang ngambil bini orang tuh Bapak. Karena Mikana percaya Bapak adalah Yesus, berarti Yesus ngambil bini orang lalu kasih ke Daud ya. Mana ada Tuhan mengambil bini orang? Tuh, telah kuberikan istri-istri tuanmu. Poligami kan itu, istri-istri banyak dikasih ke Daud, ke dalam pangkuanmu. Tuhan Yesus tidak ada mengambil bini orang. Kenapa Uni berkata seperti itu? Coba baca baik-baik di ayat 8. Udah, kamu jangan framing. Kan saya nanya. Kalau framing itu saya mengatakan nih gini. Saya tidak suka. Yes. Langsung menghina. Aku. Kamu pansos sama Astagfirullah. Tuh, dibilang pansos aku. Dibilang pansos. saya, Mak. Kita tidak Tuh. mau memasukkan orang yang cari konten. Tuh. Makan di YouTube. Tuh nggak berani si Agatha. Nggak berani dia. Nggak berani dia. Mana berani dia? Kamu sepi. Tuh. Nah, solusinya. Tuh. YouTube kamu sepi, Bunda, solusinya Pansos sama Bunda ya. takut ya, Bunda. Kau bilang pengecut, pengebor, pem-BOM, apapun saya tak akan kasih kau konten. Tuh. Nih, Terima kasih. jangan framing, bertanya dan ditanya dalam diskusi itu sangat penting. Wajar, normal. Masalahnya gua kan saya belum menanggapi Kamu penjawaban aja lu, sudah Cek. sering kok di room kamu bertanya dengan yang Kristen, sama si Jeff sering, sama oten-oten yang lain sering. Kenapa si Jeff jangan kok playing dimiemin victim. mulu? Udah jangan playing victim, langsung buka. Kalau nggak suka kamu turun, ini room saya. Kamu juga sering Saya mau di sini. Kamu juga sering motong-motong saya, kamu cengeng kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan apologet Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Rifa dengan beberapa apologet Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini itu yang ngambil bini orang tuh Bapak. Karena Mikana percaya Bapak adalah Yesus, berarti Yesus ngambil bini orang lalu kasih ke Daud ya. Mana ada Tuhan mengambil bini orang? Tuh, telah kuberikan istri-istri tuanmu. Poligami kan itu, istri-istri banyak dikasih ke Daud, ke dalam pangkuanmu. Tuhan Yesus tidak ada mengambil bini orang. Kenapa Uni berkata seperti itu? Coba baca baik-baik di ayat 8. Udah, kamu jangan framing. Kan saya nanya. Kalau framing itu saya mengatakan nih gini. Saya tidak suka. Yes. Langsung menghina. Tidak ada Tuhan Yesus di situ mengambil bini orang. Untuk apa Pergilah juga? dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu tahu di situ kan Tuhan Yesus itu sudah memberikan, ya,
yang kerajaan Daud, ya kan? Saul yang waktu dulu mau membumbun Raja Daud. Aku diitik. Kenapa sih orang begitu banget sih sama aku, kok sampai takut sih? Diberikan kepada Daud. Kalau Kenapa aku Dimas sendiri mengambil sama Diva tuh istri kayak dia? ketakutan Itu gitu. teguran. Kenapa akibat Aku dikit. Masalah Aku poligami itu memang buat masalah. Nggak ada Tuhan harus mengizinkan. Aku dikit. Nggak ada Tuhan harus mengajarkan Lah. poligami lah. Istilahnya di situ Tuhan sudah mengizinkan ya. Daud itu selamat. Bahkan semua harta Saul, ya kerajaannya, Aku dikit. dan diberikan kepada Daud. Kurang apa lagi? Kan gitu. Buat Mikana nggak seru, nggak asik Mikana mah, nggak tahan lama Mikana mah. Mikana nggak tahan lama, nggak asik Mikana mah. Mikana nggak tahan lama, cuman sebentar langsung cur. Apa itu? Tuhan jangan mengajarkan di surga ada kain mawin. Mikana nggak asik. Mikana nggak asik. Mikana nggak asik, langsung main kick out. Karena sih makanya Mikana nggak asik. Kita bahas teman-teman ya, Uniriva. Di mana nih Uniriva? Aku diklik aku cuma nanya gitu doang, diklik aku sama Mikana. Mikana ketakutan sama Uniriva. Padahal ada dayang-dayangnya di situ ya. Iya, ada wanita ilahi-ilahian. Masa wanita ilahi takut sama gue? Masa wanita ilahi sama aku aja takut? Gimana sih katanya wanita ilahi? Nah, teman-temanku, Mikana tuh nggak mau karena aku udah buktiin. Mikana takut, Edis nggak berani, si Joseph mencret, 4 Joseph lah. Aku selama ini menunggu kalian datang, kalian nggak datang ke komalku. Sekarang aku samperin kalian satu-satu. Tunjukkan siapa lagi yang live teman-teman? Coba Joseph. Siapa? Ini raja depan ini minta lagi nih. Raja depan minta permintaan multi ini. Minta multi guys. Ngapain minta di sini raja depan? Haleluya. Kalau itu mana bisa berani, mana menjawab dia itu. Dia kalau ngejawab itu langsung framing Islam tuh, dia belum menjawab. Joseph nih, live Joseph. Sudah Oke, teman-teman, si Joseph. Mikana. Uniriva sudah naik tadi di Mikana, cuman dikit. Ini banyak yang nanya Uni. Waduh, ada 800 menonton di sini Uni. 3 pendapat lain surah yang pertama kali itu. Up. Ini Iya, As-Sujud. itu saya mengerti Pak, itu boleh berbeda-beda, tapi kan isi suratnya itu kan nggak ada penambahan kayak dari. Ini ngerti nggak sih Pak? Urutan aja udah beda pendapat. Aku naik tempat Joseph dulu ya guys. Ngerti nggak? Tak pernah temukan isinya berbeda-beda Pak. Oke, silakan tampilkan datanya. Tadi saya minta datanya. Datanya. Secara dari dulu Bapak bandingkan 1400 tahun Quran, tahun 1400 tahun. Nggak usah Pak, pilih Pak surat Al-Fatihah aja. Aku minta naik di tempat Joseph, Nggak usah di surat-surat lain. tempat Asep. Itu yang awalnya. Pak, manuskrip Quran ada berapa? Manuskrip. Enggak, itu aja dulu Pak. Itu surat pertama, Oke, surat Bapak yang turun kita aja, baca saya naikkan pertama. yang lain. Oke, aku akhirnya dinaikin juga sama si Asep. Ntar ya Asep ya, aku mau buka cam dulu. Ntar. Ya, tampilkan data ya. Hehe, kita lagi tempat Asep. Lagi. Jatuh aku. Waduh, kenapa kok banyak kejang-kejang di sini hotel ini? Apa hubungannya? Waduh. Apa hubungannya internet dengan zaman Nabi Muhammad? Bentar ya, Cep. Di zaman Nabi Muhammad itu nggak ada GPS, nggak ada internet. Tapi Nabi Muhammad dapat kabar dari sang sumber, iya kan? Dapat kabar dari sang sumber bahwa di dalam dasar lautan itu Pakai Uniriva Hir. Tunggu Cep, aku lagi live di YouTube Cep. Biar orang lihat Cep. Kita live ke siapa itu YouTube, nih? Cep. Siapa itu? Joseph. Joseph Albert Michael. Kita tembak dulu. Dinaikin, Kita Pak. relay dulu Dinaikin. guys dari ke YouTube. Sabar ya. Dinaikin nih. Dinaikin nih. Apa kabar Acep? Asep apa kabar? Bahasa Indonesia aja. Asep apa kabar? Enggak usah pakai bahasa Inggris loh, enggak semua loh orang-orang yang bahasa Inggris itu artinya dia pinter gitu, banyak loh TKW juga bisa bahasa Inggris. Asep apa kabar?
Pakai bahasa Indonesia aja. Asep sehat? Bang. Bangga banget. Kita lihat dulu ya Sep ya, bentar Sep. Abun Joseph bebas Albert. ayo. Abun bebas Apa sih Sep kayak ayo. gitu-gitu? Itu buat gitu buat apa Sep? Biar dikira pinter gitu ya Sep ya? Biar dikira hebat gitu ya? Ah, kalau gini Shema Israel Adonai Elohim itu pinter gitu kalau udah bisa gitu-gitu. Oke. Teman-teman, saya masuk di roomnya Joseph Albert Mitchell. Mitchell ya. Kita mau boleh nanya nggak Sep? Nggak dilanjutkan itu yang tadi Al-Quran. Jadi Komal ini tempat ditanyanya umat Islam, bukan tempat umat Kristen ditanya. Oke, sebentar. Kalau Anda tidak tahu bagaimana tata cara diskusi adalah bagaimana cara jalan dialog yang sudah Yang berlangsung. bilang diskusi siapa? Gue naik ke sini karena lu Komal Kristen, gue pikir gue bisa dapat pencerahan tentang Kristen. Sama Oh, iya seperti sih. gue kalau buka Komal gue ditanya. Kalau Oh. diskusi kita aturannya dari kemarin dong, kita chat-chatan. Asep kita diskusi ya hatuha kan jelas. Ini kan lu buka Komal, artinya gue datang Iya, ke sini percuma buat juga ngajak diskusi head to head, nanti datanya ngutang. Udah langsung aja deh, kelamaan. Alah, Wasting time. data-data ngutang kan tapi nggak bisa dibantah kan datanya. Aceh mau nanya Mau nih. dibuka datanya lagi, silakan dibuka aja boleh ditampilkan di layar. boleh ini nggak sih Cep? Ngapain sih kayak gitu banget sih Cep? Cep mau tanya, tadi kan aku tempat si Mikana. Kata si Mikana kan bapak itu adalah Yesus, ya kan? Nah, kalau lu kan beda tuh bapak sama anak tuh, lu kan triteos tuh, 3 Tuhan. Nah sekarang gue nanya, yang 2 Samuel pasal 12 nomor 78, Tuhan ngambil bini orang itu Tuhan bapak atau Tuhan anak sih Sep? Coba dibacakan aja. Oke, kita baca. 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Asep nggak tahu. Ternyata Asep nggak tahu Bible ya. Giliran bahasa Arab kayak lancar banget gitu ya Asep ya. Asep. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kita baca, guys. Teman-teman YouTube, suara kedengaran ya? Kedengaran ya, keren banget. Pokoknya Unirifa hari ini selama sebulan akan menyambangi room-room teman-teman Kristen yang berani buka Komal, yang berani ditanya berarti. 2 Samuel, soalnya mereka kalau saya buka Komal mereka nggak naik-naik guys. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Oke, saya bacakan. Nggak mau Asep. naik, gimana mau naik orang di Komal. Nggak pernah ngantri. Nggak pernah ngantri Asep. Nyerah. Bukan, nggak pernah ngantri, dengerin dulu, udah diam kebanyakan ini. Kamu saja di room Demian aja selalu memotong pembicaraan saya, apalagi di Komalmu. Udah langsung aja. Kan nggak ada perjanjian. Ih Asep, kamu Kelamaan aku, kamu apa? aku. Ih. Itu ada Oke, VT kita saya. baca. Iya, udah. Nah, teman-teman Kristen tolong ya, si Asep mudah-mudahan dia bisa menjawab. Saya mau bertanya begini. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Enak bisa minta tambah nih Nabi Daud ya Sep ya. Pertanyaannya Sep, yang ngambil bini orang terus ngasih ke Nabi Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus Sep? Pertanyaannya itu sih Sep. Silakan dijawab. Oke, apa yang dimaksud dengan pertobatan Daud sehingga terjadi perkataan Tuhan Allah di situ bahwa Ia akan memberikan istri-istri? Hah? Telah lo Sep, telah ku berikan istri tuanmu dan telah ku akan bisa bahasa Indonesia nggak? Bahasa Inggris lancar, bahasa Saya Indonesia tadi gagal. bilangnya apa? Akan menambahkan istri-istri. Saya tanya, Kalau kurang. ketika Kalau kurang, kan udah diberikan, yang kutanya itu telah Iya. memberikan istri-istri tuanmu. Istrinya Saul diambil sama Tuhan elu Sep, dikasih ke pangkuannya Daud. Pertanyaannya yang ngambil bini Oke. orang itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Oke, Kudus? sekarang saya tanya, istri Saul yang mana yang diberikan kepada Daud? Lah mana gue tahu di situ istri-istri, masa gue harus tahu namanya? Apakah namanya Rasmi, Darmi? Teman-teman, masa ketika ada cerita dalam Bible diambil bini orang gue harus tahu nama bininya? Besok-besok sekalian Sep, lu tanya, ketika ada 5.000 orang yang melihat Yesus masak motek-motek roti, tanyain sekali namanya siapa Sep? Apa perlu gue tahu? Gue tanya sama lu, 5.000 orang yang makan roti Yesus itu harus tahu namanya satu-satu Sep. Sini Sep, kalau lu nanya siapa istri-istri Saul, gue nanya siapa nama orang yang melihat Paulus ketemu Yesus, punya nama nggak? Siapa namanya Bapak Paulus, tahu nggak?
Asep aneh pertanyaannya, masa nanyain Sudah. bininya si Saul namanya Sudah. siapa? Oke, dengerin ya. Ini giliran saya menjawab. Kalau Anda tidak mau Silakan. tertib, silakan turun. Dengerin. Oh, Kenapa tertib saya banget. tanya? Uni mah tertib banget. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan Anda tidak tahu istri-istrinya, sedangkan di sini hanya ada satu istrimu, tidak ada istri-istrinya, istrimu. Jadi hanya ada Asep, satu istri-istri. pribadi. Ih bohong, ini pu. Oke, Orang kamu itu bilang penipu nih. istri Saul. Dengerin saya. Kamu bilang istri Saul itu nggak tahu namanya. Istri Saul. Kamu bilang mana saya tahu istri Saul. Istri Saul emang ada berapa, Uni Rifa? Istri Saul Oke, ada saya bacakan berapa? kembali ya. Telah Istri kuberikan Saul isi ada rumah berapa? tuanmu kepadamu dan Saya tanya, jawab. Istri Saul ada berapa? Istri Saul ada berapa? Jawab. gimana mau jawab, orang di mute, Sep? Ya, silakan berbicara. Ya, Istri Saul oke. ada berapa? Oke, saya kembali baca ya, Asep. Boleh saya baca Biblemu? Istri Saul ada Telah- berapa? Iya, Nggak usah dibaca banyak. lagi. Ini banyak. Kalau istri-istri kan banyak, artinya lebih dari satu, Sep. Nah, Telah yang kuberikan istri yang dimaksud istri-istri banyak itu tuanmu. istri siapa? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan Tadi Anda bilang katanya istri-istri. ini istri Saul. Yang bilang istri Saul itu Anda. Kita semua mendengarkan di sini. Makanya saya pertanyakan istri Saul ada berapa? Itu kan ceritanya. Oke, saya jawab. Itu kan cerita pertobatan Daud ketika Tuhan menceritakan dia mengalahkan Saul. Maka tuannya kan Saul sebelumnya. Saya masa nggak tahu cerita kitabnya sendiri sih, saya bikin malu. Ini kan konteksnya tentang Daud yang ditegur sama Nathan melalui ditegur Tuhan melalui Nathan. Lalu Tuhan bilang nih, ngapain lu ngambil bini orang, kan udah gua kasih bini-bini Tuhan lu. Tuannya kan Saul. Baca konteks ayatnya, makanya jangan belajar bahasa Arab mulu, Uni. Uni kan nanya doang. Ngomong kapan? Kalau Uni terus yang ngomong. Udah, Asep dulu deh. Sudah diam dulu. Giliran saya menjawab. Ya, iya diam. Iya. Iya, Dari tadi diam, ngomong diam. terus apa saya menjawabnya? Oke, begini. Begini. Oke, begini. Ketika berbicara mengenai istri-istri di sini, apakah ini secara literal pada akhirnya Daud mengambil Boleh saya jawab? istri-istri mereka? Oke, iya, literal tanya dulu memang ke Uni. istri-istri. Kenapa saya bilang istri-istri? Kamu baca Ya, di ayat silakan. ke-12 dan ke-13-nya. Di mana di Saya bilang moderator lu dong, jangan kayak gini. Lu kan suruh Uni jawab. Ini Saya saya nggak screenshot di-mute, nanti ya, saya temen nggak lu mute, tuh, saya lagi moderator lu baca tuh. Alkitab. Kenapa sih moderator lu kayak takut banget? Oke, boleh saya jawab? Baik. Teman-teman, Silakan. ya. Di dalam ayat ini secara Silakan. konteks saya akan bacakan konteksnya ya. Perikopnya adalah di 2 Samuel pasal Di 12. ayat berapa Nah, di tadi, situ Uni? kan 12, Tuhan kan 13. membalaskan perjinahan nabinya orang Kristen, yaitu Daud mengambil istri orang Betseba. Pertama, Tuhan sudah memberikan istrinya Saul, istri-istri Saul kepada Daud. Setelah itu, Daud masih ngambil bini orang. Padahal kalau minta sama Tuhan, Tuhan kan tambahkan tuh. Cuman karena Daud nggak minta sama Tuhan, ngambil sendiri, Tuhan marah. Akhirnya istri-istri atau gundik-gundiknya itu diambil lagi sama Tuhan, dikasih sama anaknya Absalom. Dipapap ngobrol-ngobrol pada siang hari, karena Tuhan bilang gini, karena kau telah melakukannya terang-teranganku gini kau baca di 12-nya nih. Nah, oleh sebab itu pedang di ayat ke-11-nya kita baca, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ini Tuhan ngambil bini Saul, kasih ke Daud, giliran Daud berzina sama bini orang, bininya si Daud diambil lagi sama Tuhan, dikasih sama anaknya Absalom. Sep, pertanyaan Uni, yang ngambil bini-bini orang ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Sep? Oke, sebelum kita jawab ke situ, kita jelaskan dulu konteksnya. Ini berbicara tentang bagaimana penguasaan Tuhan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Mereka menjadi hamba-hamba atas dosa-dosa mereka sehingga Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Itu konsep yang sangat sederhana. Bahkan kalau Anda baca dalam surah Al-Ahzab ayat 37, Allah Anda juga melakukan hal yang sama. Sudah. Kemudian Ngambil kalau bini untuk orang. menjawab Ngambil bini pertanyaan, apakah Allah ngambil bini Dengerin. orang? Di mana Iya. dalilnya Allah ngambil bini orang? apakah Nabi Mana? Muhammad apakah Nabi Muhammad tidak pernah mengkawini seorang menantu?
Oh bukan, kalau menantu itu aslinya ada istri anak lu. Sejak kapan Nabi Muhammad punya anak laki-laki? Lo kan fitnah lu, Istri Sep. anak siapa? Istri Mantan anak siapa? menantu Istri Zaid anak bin- siapa? Emang Nabi Muhammad punya anak kandung? Zaid itu Zaid bin siapa? Harithah kan anak angkat. Zaid itu siapa? Zaid bapaknya Harithah. Oke, sekarang Anak saya angkat. tanya. Sekarang saya tanya. Menantu Oke, sekarang artinya saya apa? tanya. Menantu Anak artinya apa, angkat Sep? itu dia punya istri melintir nggak? bahasa Indonesia. Loh, Punya istri terus dicerai. kalau kata lu udah cerai, gimana Kau dalilnya? ingin menantu itu. Oh ada nih, Di setelah mana kau dalilnya selesaikan, udah dicerai? ini saya Oke. nih saya kasih data. Oke. Di mana? Setelah, oke sabar. Bentar ya. Tapi Asep tahu jawab dulu yang tadi. Yang Ya, mengambil bini orang itu sembari tuan nunggu bapak Uni kenapa? jawaban ya. Ya jawab ya. Tuan Ya. bapak, tuan anak atau Ya. tuan Roh Kudus tuh yang ngambil bini orang? Jawab dulu ya. Masa gue yang nanya lu yang nanya balik Tuhan nih. Allah, Oh Tuhan Tuhan bapak, Allah. Tuhan bapak yang ngambil bini orang. Tuhan Oke, Allah. bukan Yesus, Dengerin bukan Yesus. konteks mengambil itu. Sebentar. Kita lanjut. Tuhan Allah itu sendiri yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketika berbicara di sini adalah Tuhan yang besar tulisannya, maka ini adalah Sang Bapa. Kenapa? Uni sudah ketemu jawabannya? Sudah, nih saya diceraikan? bacakan. Ya, nih saya bacakan ya. Dan dalam surah Al-Ahzab, kalau kita baca terjemahannya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya Uni dan itu kamu dapat dari mana? Datanya apa? Datanya apa? Referensinya apa? Al-Quran terjemahannya kan lu lu orang Kristen. Tadi belum Iya, dijawab tahu. tuh. Al-Quran terjemahan. Joseph, adilnya tuh gini loh. Ketika tamu datang ke Komal yang konon katanya penginjilan Kristen, masa orang Islam bertanya belum dijawab tapi udah ditanya duluan. Nah, Begini, tidak ada. Uni, Jawab dulu, begini itu ya, tuh. mohon maaf. Mm-mm. Sudah dijawab tadi, Uni nggak dengar, Ya, orang tadi udah dijawab. Oke, berarti Joseph mengakui ya kalau Tuhan Allah Bapa ngambil bini orang ya. Dengerin, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya Nah, bilang terus? Tuhan Allah Yang ngambil bini dengerin, orang. Tuhan Kan saya- Allah, dengerin. Shh. Iya, jangan cekikikan. Kan Uni mau Enggak, kok cekikikan? mendengarkan jawaban saya. Kok cekikikan? Mendengarkan jawaban saya. Iya. Dengerin. Jawaban saya adalah Tuhan Allah memberikan pelajaran kepada Raja Daud ketika dia berbuat zina dengan konteks mengambil istrinya dan menunjukkan perbuatannya secara terang benderang. Itu adalah bukti Providentia Dei bahwa Allah Oke. bisa merenggut apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Makanya Oke. konteks yang sama seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa mencintai istrinya, mencintai keluarganya, mencintai anak-anaknya, kan tuh Uni tahu sendiri yang sering dipelintir oleh teman-teman Islam. Mencintai nyawanya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Bukan berarti secara literal diambil istrinya terus gini. Bu, sorry, Loh, Bu. dia kan Uni, si istrinya Daud kan ditiduri sama Absalom di depan orang rame. Oke, artinya ketika berbicara demikian, itulah yang terjadi atas hukum tabur tuai. Berarti Daud Tuhannya sebelumnya kan Uni Joseph, sudah baca. iya kan berarti gini, dalam imannya Joseph ketika si Daud berzina, bukan si Daudnya yang dihukum, tapi istrinya yang dihukum ya. Padahal yang berzina si Daudnya Oke. nih. Tapi istrinya Sekarang, yang dihukum. oke. Bentar dulu, enggak, tunggu dulu. Sekarang- Ini kan masih bingung nih. Enggak, Belum- Uni jangan memframing belum. seperti itu. Ya udah, biar enggak framing, saya Sekarang- tanya dulu nih. Yang dihukum di situ, yang ditiduri sama Absalom itu kan bini-bininya Daud. Salah bininya Daud apa, Sep? Kan yang berzina kan si Daud. Oke, sekarang gini, Uni jangan begitu pemikirannya. Inilah pemikiran Islam berbicara mengenai seksual yang enak hanya Kan perempuan. memang perempuannya Dengerin. yang diseksualin. Emang enak gitu. Oh, jadi menurut lu kalau perempuan yang bini lakinya berzina terus dikawinin orang berarti dia yang menikmati gitu. Diam Jahat banget. dulu, makanya mau dijawab nggak usah motong-motong. Udah tahu kan, Joseph omongannya nyelekit. Dengerin Islam. Enggak nyelekit mah. Enggak Kristen. Mana ada Kristen? Ketika Islam Ya, Kristen. meyakini bahwa dosa Raja Daud dibilang katanya nabinya Oten, padahal mereka juga mengakui Daud nabi mereka. Dengerin Oh, ya. bukan Daud dalam kitab lu, beda. Dalam kitab lu Oh, cabul berarti banget. berarti bukan orang Yahudi. Daud bukan Yahudi berarti. Bukan orang Yahudi, bukan yang seperti diceritakan di kitab lu. Kitab lu udah berubah Oh, berarti Nabi beda. Muhammad. Kita Berarti beda Daud lah yang ada di sikapnya, kitab beda lah. beda. Daud dengan yang Beda dipercaya lah. oleh Dalam kitab Raja lu Daud yang cabul. dipakai oleh orang Yahudi berarti Ya beda lah. Beda lah makanya kami wow. iya, beda. Wow, oke. Oke, kalau begitu sudah dapat kesimpulan. Saya nggak mau ngambil kesimpulan lagi biar nanti teman-teman Kenapa Islam yang akan menilai. ini? Ya orang Yahudi bilang Tuhan lu itu kan terkutuk. Masa lu samain sama pemikiran lu? Enggak, jangan. Kalau dengerin, Uni bukan begitu. Pola pikirnya bukan begitu. Uni mohon maaf, jangan kebalik.
Kalau kami dengan Yahudi, Asep kenapa sih di mute? Ah, males. saya giliran saya dengerin. Kalau orang Yaudah. Yahudi, kalau kami dengan Yahudi jelas bertentangan, oke, nggak jadi masalah. Tapi dalam Islam, Islam adalah pelengkap penyempurna, oke? Ih, Dengerin. siapa bilang mana dalil Al-Quran kalau Al-Quran pelengkap dan penyempurna? Mana? Berarti Al-Quran bukan penyempurna. Yang mana dalilnya? Ngarang lu. Oh, Musaddiqul berarti- lima bukan menyempurnakan, tapi membenarkan. Asep mah ngarang lu. Berapologet berarti udah lama begitu. tapi ngarang. Berarti begitu. Kok Berarti begitu? Islam bukan penyempurna. Al-Quran itu kitab. Berarti bukan Islam itu penyempurna. Sempurna, bukan penyempurna. Inna dinna indallahil Islam, bukan penyempurna Jangan tapi bermain sempurna beda. kata-kata. Penyempurna dengan sempurna itu dari kata dasar sempurna. Apa sih? Asep beda. Ini bahasa Indonesia gagal nih, bahasa Inggris sosok pinter, bahasa Indonesia gagal. Sempurna Masa dan penyempurna menyempurnakan dengan perbedaannya sempurna? apa? Beda, oke. Sempurna dan penyempurna perbedaannya apa? Silakan. Sempurna apa, penyempurna apa? Silakan. Saya jawab. Diam, jangan di mute dong. Capek, Oke. cek gini-gini dulu. Secara KBBI. Oke. Saya ini sempurna, artinya saya tidak bercacat. Sempurna. Menyempurnakan artinya saya menjadi penyempurna, menjadikan orang lain sempurna. Kekasihku menyempurnakan hidupku, artinya gara-gara dia aku jadi sempurna. Sementara kalau aku sudah sempurna, maka aku tidak bercacat. Al-Quran itu sempurna. Sementara kau bilang Al-Quran menyempurnakan, dalilnya mana? Tunjukin, jangan ngarang Kalau bebas, Islam Cep. dikatakan menyempurnakan itu artinya apa? Lah, yang bilang Al-Quran menyempurnakan lu yang ngasih data. Apa sih, Cep? Kalau misalkan Al-Quran dikatakan penyempurna, Uni tidak terima, bagaimana dengan surah Bukan Al-Maidah tidak ayat 40? terima, dalilnya mana, Acep? Oke, nanti saya tampilkan dalilnya, tapi lanjutkan lagi nanti. Jangan lanjut. ngutang, mau ngutang ya? Oh, ngutang dalil. Ngutang mah Oke. Uni, ngutang mah Ini Uni. datanya Ya, mana? playing victim. Saya nggak pernah ngutang. Ini jualan rendang udah kebiasaan nih, biarin. Ih, nggak apa-apa. Dengerin. Jualan kan halal, Cep. Dengerin. Daripada nyamar-nyamar kayak orang Arab, tapi Dengerin. bukan orang Arab. Oh, udah, jangan seperti itu menyamar-menyamar. Anda lupa, Anda juga menyamar. Udah dengerin, Anda bilang katanya bukan penyempurna. Anda bukan penyempurna. Oke, sekarang kalau Anda membawa terminologi musaddiqal Apa itu sih ya, artinya- Cep? Musaddiqal itu artinya membenarkan. Ya, membenarkan. Musaddiqal itu artinya membenarkan kan kata Uni? Betul kan? Betul nggak? Udah belum, Cep? Cep, gua nggak mau di mute, Cep. Nggak, Capek, saya Cep. mau tanya, saya mau tanya. Tadi motong-motong saya. Al-Quran Musaddiqal Musaddiqal 5. Musaddiqal itu artinya apa? Moderator jangan di mute. Moderator jangan di mute. Silakan dibuka. Cep, dengar ya, Cep ya. Kita kan TikTok tuh enaknya gini tuh. Musaddiqal Gua nanya artinya lu, apa? Silakan. Musaddiqal 5 Musaddiqal itu artinya membenarkan. Ya Oke, ampun. membenarkan apa? Membenarkan kitab terdahulu, bahwa dahulu nabi Membenar- itu kitab sendiri, punya kitab sendiri, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Bahwa Oke, itu saya yang terima. Ntar dulu belum Oke, selesai. oke, dengar, Uni. Asep belum selesai. Asep jangan gitu dong. Nggak boleh loh, masa lawan perempuan Asep kayak perempuan. Asep kan laki. Cep, udahlah nyamar kayak orang Arab padahal bukan orang Arab. Nggak malu ya, Cep? Pengen banget jadi orang Arab ya? Lanjut, kalau dikasih Ya. kesempatan ngomong bukannya merepet gak jelas, jangan sok keren kau. Udah lanjut aja. Kau bilang kok Daud bukan Kalau nabi. lu yang merepet nggak penting. Kalau lu Kalau Daud bukan nabi, udah lanjut. Kalau Al-Quran penyempurna, lanjut. Membenarkan kitab-kitab kan Daud sebelumnya. bukan nabi, Acep. Di kitab lu Daud bukan nabi tapi cabul. Di kitab lu Daud tuh nabi tapi cabul. Iya, terserah. Di kitab kami, Kenapa di sih kitab orang di-mute Yahudi, mulu, ah? Daud bukan nabimu. Ah. Iya, Daud bukan nabimu di kitab kami, di kitab Yahudi. Kalau memang lu percaya apa yang dikatakan orang Yahudi, terima Yesus dong nabi palsu menurut Yahudi. Adil lah, Cep. Di mana tertulisnya? Di Talmud. Di Talmud. Oke, gua nanya, orang Yahudi menganggap Yesus nabi Di Talmud palsu. udah, jangan lari. Kita langsung lagi kembali kepada Yazid tadi. Yazid. Ya udah, gini gua Zaid. tanya, menurut Zaid. orang Enggak, Yahudi, kembali ke Zaid. Kembali ke Zaid, lu mau lari. Menantu mana cerai? Al-Azab ayat 37. kenapa sih gue kalau ngomong di Buka langsung ngomong. Mau lari ini. Di mana di dalam Quran Zaid itu dikatakan bercerai. jangan kayak Silakan. gitulah, masa di mute sih? Iya, ya sudah, silakan kembali lagi. Dah. Kembali lagi. Oke. Teman-teman Bercerai. perhatikan ya. Iya. Dan teman-teman perhatikan ya, gini nih kalau ngobrol di rumus si Acep, bukan kita yang nanya guys, kita ini interogasi. Katanya udah paham Islam, kita Nih, interogasi. jangan framing, bertanya dan ditanya dalam diskusi itu sangat penting. Wajar, normal. Masalahnya gue kan saya belum menanggapi Kamu penjawaban aja lu, sudah Cep. sering kok di room kamu bertanya dengan yang Kristen, sama si Jeff sering, sama oten-oten yang lain sering. kenapa Udah sih saya jangan kok playing di-mute victim, dulu? udah jangan playing victim, langsung buka. Kalau nggak suka kamu turun, ini room saya. Kamu juga sering Saya mau mute-mute. di sini. Kamu juga sering motong-motong saya, kamu cengeng kamu. Buka Al-Azab ayat 37. Yosep, kamu lampu kuning satu, Yosep.
Gua nggak nangis. Al-Ahzab ayat 37, bukakan. Jujur, bukakan. Di mana Gua mau tertulis? ngomong, gua di mute mulu. Yosep, Gua kamu di-mute lampu dulu. kuning 1 Yosep. Bukan Uniriva yang kena report tuh. Mau di-kick aku tuh. Oke, saya foto aja. Emang ke Uniriva Ya kena foto. kok. Yaudah, Uniriva ini aku kena tunjukin kok. data nih. Zaid bercerai nih ya, Zaid Enggak, bercerai nih. Uniriva Nih. kena kok. Ini ayatnya nih. Uniriva Nih, kena ayatnya. kok. Udah turun. Ah, bikin room Ya, saya kena report. jangan turun. Iya, ada lampu kuning 1, ada lampu kuning 1. Makanya. Orang dia yang kena report kok. Sengaja dia mau bikin room saya rungkat itu. Dia tahu sudah. Iya. Dan gini ya, Sep. Saya dari tadi nggak nyentuh loh, Bro. Saya nggak nyentuh mikrofon dia loh, Bro. Tuh. Iya, dia mau merungkatin kamu. Makanya saya bilang kamu apa lampu kuning, Bro. Tuh. Iya itu, iya. Tahu. Saya udah ketahuan kok, udah ada notifikasi sama saya. Dia mati-matiin sendiri berarti tadi playing victim moderator. Iya, play victim moderator. Bukan saya, Biar. saya nggak nyentuh loh, Bro. Saya nggak nyentuh sama sekali. Saya lagi buka yang lain loh, bukan buka HP loh. Bahaya, Bro, Kebiasaan Islam. Aduh kacau banget nih Uniriva, nggak kasih kesempatan ngomong. Terus poin yang sepotong itu udah mau disimpulkan sendiri ya. Tapi boleh berpendapat nggak Yosef? Iya, Salve Bang, silakan. Ya Salve. Jadi sangat bagus tadi Yosef bertanya siapa istri-istri Saul. Karena memang Daud tidak memperistri istri-istri Saul. Enggak, itu poinnya di situ bro. Harusnya kita semua bisa langsung. Katakan dari kalangan Syiah, dari kalangan mana gitu, kalau Zaid itu nggak pernah cerai. Oten. Susah nih Oten nih. Bahaya kalian, nggak seru kalian tuh. Aku mau main-main nggak seru. Didatengin sama Uniriva aja. Pengencing-kencing di celana kalian. Bila ditungguin di komal gue, kagak datang kalian. Ini nih. Aku dibilang mute sendiri, gimana coba tangan gue di sini, gue mute sendiri. Nasi Asep, dasar ular budak, tukang samar lu. Kayak orang Arab lu, padahal lu bukan orang Arab. Tuhan lu tuh orang Samaria, Tuhan lu tuh orang Yerusalem. Tapi orang Arab juga sih Tuhan lu. Malu lu jadi orang Yunani. Sep, nggak seru lu, Sep. Si Edis sudah live. Edis lagi. Aku seneng banget ya. Belum Mikana, belum apa-apa dikit. Edis live nih. Edis sudah live nih. Uni. Si Edis sudah live. Edis guys. Kita naik ke room Edis. Ya, si Edis malah ngebahas Ustadz Yusuf. Iya, bahas Ucup, bahas depan Ucup. Kenapa saya Ternyata jadi room ngegibah dia. Dia nggak ini guys. Dia tidak membuka komal diskusi karena dia kehabisan bahan ya. Si Edisnya buka komal diskusi, dia kehabisan bahan guys. Jadi dia buka room gibah. Besok udah jadi tukang gibah, jadi lambe turah dia guys. Jadi lambe turah si Edisnya guys. Si Edis tidak lagi membuka komal diskusi. Edis berubah jadi lambe tur guys. Lamturah. Seru ya. Ternyata dulu teman-teman aku ceritain ya, sebelum aku berdiskusi dua arah, aku tuh adalah tipikal orang yang nggak masuk ke kandang-kandang serigala ini guys. Dulu aku, dan aku berani meninggoy. Maksud aku tuh aku nggak peduli mau aku dihina, dihujat. Kenapa? Buat aku nggak peduli. Buat gue nggak malu kalau gue dihujat sama para penista agama. Kenapa? Buat gue tuh ngacak-ngacakin mereka tuh, mentung-mentung mereka, ngulitin mereka tuh bermain kayak main-main gitu. Kayak tau nggak kalian kayak kita datang nih ke kandang serigala ya kan? Kita bisa main-main mereka, sulut-sulut mereka, pantatnya disulut-sulut sama api itu, cet ketahu gitu. Si Edis lagi nggak buka room ini guys, takut sama Edis. Si Edis aja, kalau gue takut sama Edis, gue nggak datang ke komal Edis bro. Ya,
Nah, gitu. Jadi siapa lagi? Rumsi Asep. Asep itu sudah mengakui bahwa yang mengambil bini orang di dalam kitab Samuel itu Tuhan Allah. Udah, kalau Mikana mengakui itu Yesus, tapi Mikana malu mengakuinya. Nggak apa-apa lah. Namanya juga Tuhan, suka-suka dia lah. Ngambil bini orang juga nggak apa, ngambil keledai aja boleh, apalagi ngambil bini orang ya kan. Aku akan mengejar kalian, Oten. Siapa lagi guys? Siapa lagi yang Agatha? Agatha. Kita ke tempat Agatha. Apa nama akun Agatha? Pokoknya Unirifa birahi banget hari akhir ini ya. Unirifa akan mendatangi komal-komal serigala berbulu dompet. Kenapa? Karena Unirifa si Acep langsung gemetan, bibirnya langsung biru si Acep. Tuhan, ngambil bini orang. Emang bini Saul ada berapa? Aku disuruh ngitung bininya si Saul, coba gara-gara nggak bisa jawab dia. Aduh ya Allah. Aku disuruh ngitung bini Saul. Ini dong. Si Asep terus dia nggak bisa jawab, langsung nanya, emang bini Saul berapa lah? Emang gua harus tahu gitu bini Saul udah berapa? Emang lu bisa? Aduh, absen nama bini Daud kita. Aduh ya Allah, masa kita harus tahu bini-bini Saul berapa orang, namanya siapa aja? Ntar kalau gue tanya, emang siapa nama orang yang dapat roti dibagi-bagiin Yesus, namanya siapa aja? Bisa lu jawab. Aneh si Acep. Si Bom lagi live. Bom kemarin aku udah ngacak-ngacak. Yang penting aku sekali minimal. Si Edis kejang banget kemarin ya kan. Giliran Tuhannya dikatain bajina sama Martin Luther, mana autografannya, tulisannya. Padahal yang kutip Berita Wahyu. Ada Makjang. Sulit kawan-kawan, sulit ya, sulit pokoknya kalau udah Unirifa yang turun gunung cabut paku. Makanya kalian bersyukur kalau Unirifa lagi adem ayem, pakunya ketanam dread. Si Edis lagi nggak bahas apologetik kata dia. Nih kalian lihat nih, dia lagi nggak mau, dia lagi jadi lambetura, lamtur tuh. Dia lagi nggak bahas Ustadz itu PI. Tuh. Dia lagi ngebahasin tuh. Ya, lagi ngebahas tentang Bahasa apa itu nih? permasalahan Ustadz Yusuf PI katanya. Ya, emang dia lambetura. Wah, itu aja. Si Joseph itu sudah mengakui kalau Tuhan yang ngambil bini orang adalah Tuhan Allah. Si Mikana harusnya juga mengakui, tapi malu mengakuinya. Ngambil bini orang. Pedih banget coy bahasanya. Telah kuberikan istri-istri tuanmu. Sedih kan? Pedih nggak? Kalau mau komentar tentang Unirifa, ke sebelah teman-teman. Unirifa keren. Nggak bakalan dibaca kalau di sini. Aduh, si Datuk minta permintaan ini. Waduh, satu lawan itu. Waduh, kok dokumen pemalsuan terus tuh, sampean itu tuh. Hai Yuyun. Minal aizin wa faizin Yuyun. Siapa itu? Ibu tante aku, kakak kesayanganku, Kak Yuni. Yuni. Iya. Waduh. Bu Yun, cium dong Bu Yun, aku cium pipinya Bu Yun dulu. Gimana? Pacarnya PPJ ini ya? Iya, pacar PPJ. Udah putus. Bukan pacarnya, aku istrinya. Bu Yun, gua ajarin Bu Yuni dulu buat mempertanyakan ayat di Kristen ya. Bu Yuni buka, ada HP-nya satu lagi Bu Yuni. HP gua lagi satu lagi ini ngapain sih lah? Yaudah. Biarlah sesat lah. Apa yang amat ngurusin? Jangan gitu, Bu Yuni kamu jadi apologet cetar membahana sepanjang masa. Gak mau aku. Oh, udah jadi Syiah sekarang. Udah jadi tungtung sekarang. Udah jadi Tritunggal.
Oh jadi istri tunggal sekarang. Iya dong. Bu Yuni, coba Bu Yuni baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Coba baca. Lah emang Bu Yuni hotel. Iya. Bu Yuni baca dulu 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Baca dulu. Sejak kapan? Emang sejak kapan nih Bu Yuni hotel? Mana tuh? Waduh. Apa? 2 Samuel ngapain sih kalian ini ribut-ribut? Udah baca dulu 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 Bu Yuni. Anda baca dulu. Bu ini pasti akan ketar-ketir menggema bergetar-getar jiwanya. 15. Berarti hotel. Ini Bu Yuni ini hotel. Hotel. Janganlah. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaukah orang itu? Jangan dulu Ustaz, biar dia baca dulu. Bu Yuni bukan hotel. Enggak Pak, enggak, dengar dulu. Bang Datu sama Ustaz biar dulu dia baca. Coba baca dulu Bu Yuni. Aku suka Bu Yuni kalau baca Bible. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkau lah orang itu. Beginilah firman Tetel Tuhan. layar teman-teman. Engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Tetel layar teman-teman. Waduh. Tetel layar teman-teman. Suara Ustaz Arif kedengeran. Tetel layar teman-teman. Ustaz Arif kedengeran soalnya. Bentar dulu Ustaz Arif, aku ngomong sama Tetel Yuni layar dulu. teman-teman. Ya, biar aku yang bilang aja, tunggu. Tetel layar Bu yang Yuni. kenceng teman-teman. Tuh, Ustaz Arif kedengeran suaranya. 77 penonton di sini. Tetel layar yang Dah. kenceng teman-teman. Udah di mute. Udah. Iya, di mute dulu. Iya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu Biarin. kepadamu. Tetel layar teman-teman. Kali dua. Mawar dua. Kepadamu Orang berbeda. Israel dan Mawar dua. Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Dah. Apa masalah? Nah, Bu Yuni coba baca di situ. Telah kuberikan isi rumah Waduh, tuanmu Bu dan Nurita istri. sudah 900 itu ya. Bentar Ustaz Arif mah berisik. Aku mau nanya Yuni dulu. Arifnya Gini. diam aja. Bentar. Gini, Bu Yuni, di situ ayatnya begini bunyinya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kali dua. Bener kan begitu? Kali dua tuh. Udah, Ya. bener kan? Tuh. Nah coba Bu Yuni. Aduh Ustaz Arif, aku lagi ngomong sama Bu Yuni Bilang kali dua dulu. tuh. Dulu si Arifnya, kau bising kali kamu. Kali dua lihat itu. teman-teman. Sabar. Kali dua teman-teman. Terus kalau Aduh. Ustaz Arif pendengaran. Nah, di situ tertulisnya telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bu Yuni tahu nggak? Itu Tuhannya orang Kristen mengambil istrinya Saul memberikannya kepada Nabi Daud. Coba Bu Yuni tanyain, ya. Coba tanyain. Aku minta tolong karena aku nggak diterima Bu Yuni di komal-komalnya orang Kristen. Coba tanyakan di situ. Yang telah mengambil istri orang dan memberikannya kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Tanyain ke Coba Bang Bu lepasin. Yuni. Tanya ke Ya Bang Bu makanya Yuni. Ustaz Arif, Tanya- makanya aku tanya ke bilang Bang sama, Bom, tanya ke Bang Bom. aku tuh minta tolong sama Bu Yuni. Ustaz Arif sama Bang Tua ini sih, aku minta tolong sama Bu Yuni, tanyain gitu loh. Di situ kan tertulisnya gini, telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bu Yuni itu ceritanya tentang Nathan memperingatkan Daud. Daud itu ngambil bini orang namanya Betseba, padahal Tuhan telah memberikan istri-istri orang kepada si Daud. Bu Yuni tolong tanyain dong sama pendeta Kristen. Bu ini kan masih diterima tuh di komal-komal mereka. Dalam 2 Samuel pasal 7 dan 8, yang memberikan istri orang kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Catat dulu Bu Yuni pertanyaannya. Aku cuma titip kata-kata aja, soalnya aku nggak diterima lagi Bu Yuni. Mana? Ya. Mana Tuhannya nih telah kuberikan? Itu kan firman Tuhan Bu Yun. Firman Tuhan kepada Nathan, akulah yang telah mengurapi engkau. Telah kuberikan istri tuanmu dan telah kuberikan isi rumah tuanmu. Itu kan firman Tuhan Bu Yuni. Kunya kan huruf besar itu. Kunya itu kan huruf besar Bu Yuni. Waduh, Bu Yuni ini. Nah, bisa kan?
Bukan Nabi. tanya sama Erben aja, tanya sama Erben. Ya, Bu Yuni ya, tanyain sama Erben ya. Tanya sama Erben, Dik. Tanya sama Erben, Ya, Dik. tolong ya. Bu Yuni kapan masuk ke Erben biar aku rekam? Aku mau tahu jawaban Erben apa. Ya, ini aku tuh serius banget pengen tahu jawaban mereka tuh apa. Karena kan kalau Mikana harusnya mengakui kalau itu Yesus karena dia Wanes. Kalau si Joseph tadi bilang itu Allah. Nah, aku mau tahu Bu Yuni kalau nanya sama Erben sama Pak Bomom jawaban mereka siapa? Pertanyaannya adalah apakah itu Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Anak? Itu aja sih. Sama itu kan 3 dalam 1. Jangan Bu Yuni yang jawab. Bu Yuni tanyain. Bu Yuni tanyain. Nah, satu lagi Bu Yuni. Hosea pasal 1 nomor 2 Bu Yuni, coba baca. Waduh. Bu Yuni kan temannya orang Kristen. Aku bisa telah aku berikan firmanku kepadamu Bu Yuni. Bu Yuni bisa bicara nanti. Segala firman yang disampaikan dari Pak telah aku sampaikan kepada kalian, ya. Coba cepat Bu Yuni lagi Bu Yuni. Hosea pasal 1 nomor 2 baca. Hosea 1198. So ini aku 196. Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea kan nomornya 1198. Halaman. Hosea 1 berapa? Hosea pasal 1 nomor 2. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Waduh. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Kau inilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negara ini bersih hebat dengan membelakangi Tuhan. Dikasih Mikana nih, pasti dikasih Mikana. Kenapa? Udah dibaca, udah paham maksudnya? Iya. Ya baca dulu. Aku mau tahu. Sandal ini kan karena tidak menyembah tidak menyembah Tuhan yang benar. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Di situ Hosea itu diperintahkan memperanakkan anak-anak sundal. Tetap belajar teman-teman. Paham nggak? Di situ. Tetap belajar teman-teman. Ya, di situ tertulisnya. Di situ berapa penuntutnya tuh? 117 120. Suruh kita belajar lah. Disaring-saring ngomongin, disaring-saring. Lanjut. Nah, jadi Bu Yuni, di situ kan tertulisnya Tuhan memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Kan perintah itu. Nah, tahu kan anak-anak sundal itu bukan hasil hubungan halal lah. Kalau anak-anak sundal kan hasil hubungan gelap. Ini si sandal-sandal di sini itu orangnya tidak menyembah ilah yang benar menurut Iya, aku tahu di situ kan perumpamaan Hosea itu kan gambaran persendalan dari kaum yang. Tapi perintahnya kan kepada Hosea jelas. Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk bersundal. Pertanyaannya adalah yang memerintahkan di situ siapa? Bu Yuni, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Aku lihat dulu Ustaz Arif di sini. Ya biar nggak kedengaran. Bu Yuni, enggak, Bu Yuni mute aja dulu Ustadz Arif sama Bang Datua. Jadi kita berdua aja yang ngobrol. Udah. Nah, jadi begitu. Jadi pertanyaannya adalah menurut Bu Yuni di situ yang tertulisnya di situ kan perintah kepada Hosea untuk bersundal. Aku cuma nanya, yang memerintahkan di situ adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, apa Tuhan Roh Kudus? Itu aja sih sebenarnya. Ya, mereka kan 3 dalam 1, semuanya sama, 3 in 1. Oh, 3 in 1. Ya udah. Berarti termasuk Yesus ya? Berarti yang memerintahkan Hosea bersundal itu Yesus. Bu Yuni jangan ngejawab. Saya ini bukan lagi debat sama Bu Yuni. Saya lagi minta tolong sama Bu Yuni, bawakan pertanyaan saya ini kepada mereka karena Bu Yuni itu kan temannya Kristen. Ya, udah. Apalagi? Oke, pertanyaan ketiga ya. Iya. Ya, apalagi? Pertanyaan ketiga. Mau ngaji? Udah 2 itu aja. Nanti mau tanya sama siapa? Aku mau rekam. Nanti aku mau ikutin Bu Yuni kemana aja. Mau tanya sama siapa? Erben. Nanti gue WA. Oke. 2 itu ya pertanyaannya ya. Yang di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 pertanyaannya yang ngambil bini orang tuh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Di Hosea yang nyuruh bersundal itu nabinya kok disuruh bercobol semua ya Bu Yuni ya.
Nggak ngerti gua, aneh. Mereka nuduh-nuduh agama kita kayak gitu, tapi Tuhannya kayak gitu kelakuannya. Ya, Udah ya Bu Yun. Dim. Kemarin kan gue sama si siapa Syair Berdarah, dikeluarin lah itu apa namanya buku-buku, dia kan punya banyak, dia Kama Sutra, Al-Quran lah, begini-begini. Aku bilang ya itu nggak apa-apa lah, itu kan suami istri, wajar lah, aku bilang itu kan. Tapi kalian ini di SKL 16 ya, SKL 16 itu satu perikop itu sandal-sandal semua, aku bilang gitu. Di kitabnya kan Yeskil 23 nomor 20 kan diajarin tutorial melihat kelamin orang sebesar kelamin keledai. Woi, kena Bennett, woi, bubar. Aku kena Bennett. Enggak. Gini loh Bu Yuni, kalau seandainya Bu Yuni masuk ke komal orang Kristen, Bu Yuni tuh titip aku pertanyaannya. Pertama, itu yang ngambil bini orang tuh aku bingung sampai sekarang, kepala aku masih senut-senut. Aku pikir gini loh, apa benar Tuhan mereka ngambil bini orang? Mereka kan nuduh Nabi Muhammad nikahi menantu. Menantu itu kan artinya adalah istri dari anakmu. Zainab kan bukan istri anaknya Rasulullah, dan ketika dinikahi kan bukan statusnya jadi istri. Kalau memang statusnya jadi istri, pasti sudah jadi syubhat besar pada waktu itu. Faktanya nggak ada kan para orientalis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi menantu, cuman oten-oten goblok sekarang aja yang bilang gitu. Jadi makanya aku mau Bu Yuni tanyain, aku bener-bener pengen tahu jawabannya si RK apa, jawaban si Edis apa, jawaban si Mikana udah jelas tadi aku dikik. Padahal aku nanya, itu yang ngambil bini orang Tuhan Bapak, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Yesus? Dia bilang langsung dikik. Si Joseph ditanya lagi sama aku, emang nama istri si Saul siapa katanya. Kopla nggak tuh? Tuh ada Erben di bawah tuh, ada Erben denger tuh pertanyaan tuh Erben. Aku bertanya Erben dalam Erben di record ya. Coba aku bertanya nih. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, yang memberikan istri Saul kepada Daud itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Anak? Itu aja sih pertanyaannya, biar jelas nih. Erben ada di bawah tuh, Erben ada di bawah. Dua pertanyaan tuh, dua lagi, satu pertanyaan lagi. Erben ada di bawah tuh. Ya. Nah, satu lagi nih pertanyaannya sebenarnya Bu ini, aku tuh baca Bible itu tuh banyak banget yang pertanyaanku muncul. Yang selanjutnya ini coba Bu Yuni, pertanyaannya selanjutnya nih. Ya. Dalam kitab Daniel ada sosok berbentuk lansia duduk di kursi roda. Itu Tuhan Bapa apa Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? Aku bingung Bu Yuni. Udah suka-suka lu ngomong lagi mau ngaji. Ya udah ngaji lah. Jadi Bu Yuni ini teman-teman, dia adalah temannya. Katanya Erben di bawah. Aku mau nanya gimana tuh Erben, gimana? Coba kita gini. Aku mana? Di Bu Yuni cara bertanya ke Erben gini, Erben, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kabur ya. Aduh, aku bingung kenapa Oten nggak mau terima aku di komalnya. Mereka takut sama aku. Aku dikik Bu Yuni, aku udah masuk ke komal Mikana malah dikik. Komal Joseph. Ah, oh kalau Kak Mary keren. Komal Kak Mary keren. Ya. Yaudah kalau gitu. Papa datang kau kabur. Siapa? Papa datang kau kabur. Kalau si Papa jahat aku takut, soalnya air ludahnya bahaya, bikin kulitku jadi melepuh. Aku takut sama dia. Kalau si Papa jahat aku takut, air ludah Papa jahat bikin melepuh. Nanti aku ketularan miskin sama dia, takut. Katanya kan si Papa jahat kata Bu Yuni udah miskin sekarang kan. Dari kaya miskin, takutnya dia kena kutuk. Aku takut ketularan kutukan. Kan Bu Yuni yang bilang. Dia mikul salib. Oh, dia mau mikul salib. Iya. Jadi kalau jadi Kristen langsung mikul salib gitu. Oh, keren banget si Jerry. si Jerry Papa jahat guys. Dia miskin kan Bu Yuni, jujur Bu Yuni yang bilang dia miskin atau aku? Ayo, siapa yang bilang miskin? Gue yang bilang dia udah miskin melarat. Gue yang ang. Si Jerry dibilangin Bu Yuni melarat gara-gara pikul salib. Kamu kan tidak sama gue. Jadi
pikul salib ke Golgota sendirian dia. Anjay, jadi Kristen langsung melarat katanya, langsung pikul salib dia. Mau nih suruh beli minyak urapan sama aku nih. Batu kelucuan. Suruh beli minyak kemiri yang diurap ya. Terus Bu Yuni, tapi dia ini loh Bu Yuni, dia di komal Kak Mary, dia dihujat loh sama Kak Mary aja tuh marah loh sama dia loh. Soalnya sekali dibuka mic langsung ngomong dia. Kenapa? Iya di situ. Nggak tahu, dia tuh kayak ini, kayak tantrum. Dia kayak ada masalah kejiwaan sekarang Bu Yuni, kenapa begitu dia? Terlalu banyak masalah. Lagi mikul salib, nggak punya duit, jadi miskin, melarat itu aja. Kata Bu Yuni sih, PP-nya ini langsung Kristen, langsung mikul salib melarat guys. Aduh, aku ke tempat Edis nggak diterima guys, karena dia lagi ini, dia lagi begibah. Kamu dia lagi... Dengar. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-temanku yang tercinta, aku di sini nggak mau gibah, cuman karena ini Bu Yuni ini teman baiknya PPJ, mantan pacar, bahkan dia sudah mengakui kalau PPJ itu suaminya. Bu Yuni yang bilang ternyata PPJ itu kalau dia tantrum di komal-komal kita dimaklumin ya, karena kata Bu Yuni PPJ pikul salib gitu. Hah? Gitu ya. Terus Bu Yuni, yaudah, dadah Bu Yuni, keluarlah. Aku mau ini. Pergi. Dah. Ngaji ribut. Bye. Gila, bye. Yaudah aku lepasin nih, aku lepasin nih. Dah. Nah, jadi teman-teman ya, Edis Live kita masuk, tapi dia lagi nggak mau naikin orang-orang berdebat. Dia lagi ngebahas tentang Ustadz Yusuf PI, kata dia kan. Nah inilah ajaran Kristen itu ngegibah kayaknya ngapa. Saya bingung ya, dia penginjil Kristen, tapi dia lebih memprioritaskan untuk menggibah. Jangan ditiru ya guys, Islam tidak mengizinkan kita menggibah. Bahkan kita tidak boleh menceritakan aib kita dan menceritakan aib orang lain. Kalau di Kristen mungkin cara menginjili dengan cara apa? Menceritakan aib orang lain, dan itu mungkin disahkan dalam agama Edis. Mungkin si Edis memang diurapi Roh Kudus, diilhami Roh Kudus untuk, wahai Edis, ceritakanlah aib orang lain hari ini, konfirmasilah itu, gitu kan. Mungkin seperti itu cara menginjili Edis, modelnya adalah dengan memberikan informasi tentang kehidupan orang lain gitu. Bentar ya. Gitu. Nah jadi teman-teman begitu ceritanya. Teman-teman yang muslim, tenang saja, Unirifa itu sedang mencabut pakunya ya. Unirifa sedang mencabut pakunya, dan Unirifa akan masuk ke komal-komal Asep. Setiap hari Unirifa akan mencoba, setiap hari Unirifa cari yang live ya. Oh, si Edis nggak ngizinin saya masuk. Nih, saya coba lihat, saya diizinin masuk nggak Edis? Tadi dulu nih, Edis nih. Wah, lagi ada BAB. Nanti ya guys, saya lagi belum diizinin si Edis masuk. Saya lagi kecabut paku. Ini permintaan. Ini gara-gara permintaan saudara saya yang bernama aku nih, gara-gara dia teman-teman, namanya adalah Riza Riz. Dia yang bilang ya, dia yang nyuruh saya model Uni Soviet. Kalau kalian mau nyalahin saya modelnya gini, salahin Riza Riz ya. Akun Riza Riz, dia yang menyuruh saya biar jadi Uni Soviet. Nah, ya. Jadi teman-teman, Unirifa ini kalau kita lihat situasi dan kondisi ya guys, kita lihat situasi dan kondisi. Maksudnya apa?
kalau dia sudah naikkan beberapa orang lalu dia berkoar-koar mana apologet Islam, kita naik di situ. Karena kalau seandainya kita nggak kayak gitu dia malu nanti, dia banyak alasan Syarifah penghujat gini-gini kan. Kalau dia udah bilang naikkan semuanya, saya naik di situ. Dan target saya adalah, target Unirifa adalah Komal Edis Silabababam ya, si Edis si Hulala Bebe, Mikana aku diputus ya, si Joseph Asep aku katanya di report, si Asep ditanyain Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Roh Kudus malah nanyain Zaid lagi cerai apa enggaknya, kan lucu Sep yang ditanya itu masalah Sep, masalahnya adalah sejak kapan ada argumentasi dari pihak internal dan eksternal bahwa Zaid itu tidak bercerai, itu nggak masalah. Kalau sudah ada kesepakatan dia bercerai berarti nggak ada masalah. Lunanya lagi Adelinya bercerai, aneh lu Sep, lu tanya lagi nama istrinya si Saul, aneh Sep, Acep, normal dong Cep. Di koma siapa kita guys? Kita masuk di koma siapa? Ayo cepat teman-teman. Saya masuk ke koma siapa? Request RK sudah live. RK sudah live? Really? RK sudah live. Edis nggak naikin saya guys, dia lagi gibahin. Si Edis lagi nggak, tadi kan saya udah ke situ. Dia bilang saya lagi nggak mau naikin debat katanya. Dia lagi ngebahas tentang bentar Maren ya, kita mau PK dulu sama Oten dulu ya. Gua mau cari Oten. Wah ini Bang Yonatan Dandar. Wah sang debator nih. Sang debator nih. Aku next Bang debator dong, sang debator. Wah mana nih sang debator? Oh nggak ada nih si Rudi Yohanes. Ya elah nggak ada. Mikana udah tadi aku kesana, aku dikikik. Lina Wijaya lagi live dia. Tolong informasi Unirifa, tolong menunggu netizen tercinta menginformasikan yang lagi live, yang bahas debat. Edis lagi nggak bahas debat kata dia. Saya sudah antri tadi di situ. Edis lagi nyari ya. Oh Edis lagi nyari gue. Oke gue naik ke tempat Edis. Ya, kita lihat Edis. Teman-teman, aku mau ngomong nih ya, ini aku ngomong serius buat netizen nih. Teman-teman aku minta doanya ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, insya Allah. Tapi aku boleh ngomong gak ya? Lagi gibahin Uni. Si Edis lagi gibahin saya. Ya iyalah, saya kan penting. Orang-orang penting itu bisa digibahin, artis-artis itu bisa digibahin. Nih ya. Saya menunggu Oten lah. Pakai akun enggak, saya nggak suka pakai akun bodong-bodong gitu sayang. Saya tuh terbiasa pakai akun sendiri gitu. Jangan kayak mereka lah. Walaupun saya tahu kalau saya pakai akun apa nanti percuma, nanti dikit juga di sana. Gitu. Udah deh, saya naikin Oten aja deh. Si Agatha lagi live. Aduh ada musik bre. Ada musik bre. Ada musik. Teman-teman, tolong informasi yang live ya. Lina Wijaya. Mana? Udah ke Mikana tadi udah. Teman-teman udah. Halo. Pak Damai Muslim atau non Muslim? Saya sudah masuk ke Mikana tadi, saya di-kick, saya nanya itu Tuhannya yang ngambil bini orang siapa. Agatha live. Oke. Damai. Halo Damai. Pokoknya setiap hari saya akan mendatangi room room-mereka. Besok saya naik lagi ke tempat Joseph. Diputus lagi, naik lagi tempat Mikana. Pokoknya tiap hari saya tetap antri. Tolong naikin Uni. Uni mau belajar Kristen sama kalian. Tolong naikin aku. Aku mau belajar Kristen sama kalian. Tolong naikin aku, mau belajar kekristenan gitu. Rumah Agatha. Edis lagi nggak bahas apologet, tadi aku udah antri tempat dia. Ya Damai. Halo. Iya. Ya, halo. Selamat Pak malam. Damai. Selamat malam.
Saya habis lebaran ya. Karena berhubung saya habis lebaran, amunisi rendang terpenuhi, kue-kue lebaran ada di dalam seluruh tubuh dan jiwa, paku tercabut. Saya mau tanya sama orang Kristen. Saya mau tanya sama orang Kristen yang mengeluh-elukan Edis. Tolong sampaikan kepada Edis pertanyaan yang ingin saya ajukan yang belum saya sempat tanyakan tapi udah keburu di-kick. Tanyakan sama Edis dalam kitab kalian 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Itu yang ngambil bini orang Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus ya. Tolong ditanyain. Oke, siap, nanti saya tanyain. Orang Kristen ya? Iya. Oke, atau bisa nggak abang naik sekarang saya biar saya cek di sini nih, saya cek di live. Saya akunnya baru ini, nggak bisa ini. Akunnya baru. Nggak, naik aja ke room Edis, nggak apa-apa, naik ke room Edis. Bilang Gimana saya mau. caranya? Nggak ngerti saya. Abang Kristen ya, abang Kristen kan? Iya. Nah, caranya gini, cari nama akun Edis TV, Edis TV. Coba cari, nih kayak gini akunnya nih. Saya pantau dari sini, abang bertanya deh. Soalnya saya nggak dinaikin. Tolong ya orang Kristen bantuin saya bang Damai. Justru sekarang tadi saya naik itu diturunin karena dia lagi nyari orang Muslim. Nah, saya naik nggak dinaikin. Apa sih? Tapi dia nggak terima yang oten-oten. Wah, sementara dia ternyata lagi yang nyari yang Muslim dulu. Oh, dia lagi ngegibah memang. Bang, di Kristen kalau nginjilin sambil ngegibah itu tuh boleh gitu ya? Menginjil sambil membicarakan urusan orang lain gitu ya? Enggak, sebenarnya saya mau nanya nih sama Umi Rifa. Oh, mau nanya? Iya, nanya simpel sih. Kan kalau Umi Rifa kan sehari sholatnya kan 5 kali tuh. Enggak juga, kadang lebih. Iya, maksudnya yang umumnya. Bukan yang umum, yang wajib. Yang wajib ya, gitu ya? Iya, terus? Ya kan? Terus kok di Al-Quran itu cuman ada 3. Kenapa? Siapa bilang? Siapa bilang ada di Al-Quran cuma 3? Ada 5 lah. 3 ada 5, ada 5. Ada 5 bang. Sudah baca semua Al-Quran? Sudah baca seluruh Al-Quran? Belum. Tapi kenapa bisa menyimpulkan 3? Coba, yang 3 yang mana aja? Ayat apa aja yang 3? Coba saya minta datanya ayat yang 3 itu. Yang pertama ayat apa? Ayatnya ya di HP satu lagi. Oh, nggak apa-apa, saya tungguin di sini. Enggak, saya bukan di sini. Saya lagi di luar ini. Kayak itu di rumah. Abang kayak gini nih, abang kalau seandainya mau bertanya itu pastikan benar-benar belajar dulu. Kan abang bilang cuma 3, saya mau pastikan benar ini bohong atau cuman ini pertanyaan yang benar dicari sendiri atau pertanyaan titipan atau pertanyaan stupid-stupidan ya. Enggak, kalau memang benar pertanyaan. Ya udah, saya minta waktu yang 3. Saya ambil dulu ya. Saya minta waktu yang 3. Ya, silakan. Ya. Kenapa sih umat Kristen tuh bilang kalau sholat kita cuma 3? Siapa bilang? Kelima-limanya tuh ada perintahnya di Al-Quran. Hei. Nah, jadi teman-teman, Unirifa lagi model, Agatha lagi live. Oke, apa nama akunnya sayang? Apa nama akunnya? Akunnya namanya apa, Agatha? Wah, Unirifa kalau lagi model. Pokoknya besok aku mau ngasih tahu Bang Zuma lah. Bang Zuma, kita sekarang mulai model razia yuk bang. Nah, nanti aku bilang Bang Zuma, aku mau ngajak Bang Zuma model razia nih. Gimana kalau aku memicu saudara aku yang pertama adalah Kores, kedua adalah Ustadz Wafi, ketiga adalah Bang Zuma, siapa lagi ya yang sudah terbiasa begitu. Kita masuk ke komalnya Oten. Nah, nanti aku cek dulu. Kanjeng Ratu. Hah? Kanjeng Ratu nama akunnya. Kanjeng Ratu. Oke, kita live. Kita masuk. Oke, dia live. Kita masuk. Kita masuk ya. Emang udah naikin? Itu si Onti udah naik, udah sayang. Kau yang belum naik, Bor. Tapi cantikan bunda kalian kan? Tetap cantik ya. Aduh sayangan dong. Alis kayak pedang katana ya kan? Nah, bibir pinggiran koreng. Asli kayak ini tikungan di Casablanca. Apa lagi?
Ya, ini yang kecil-kecilnya ini mbak semut beriris. Nggak dinaikin. Mau naikin? Ini Tuh, Bunda naikin saya, aku bilang. Bunda naikin saya, kataku tuh. Bunda, Berani, ya? Bunda naikin saya, kataku. Nggak berani sih kata naikin. Bunda naikin saya, kataku, nggak dinaikin. Madonna, siapa itu Madonna? Tuh, Bunda naikkan, kataku. Kamu pansos sama Astagfirullah. Tuh, dibilang pansos aku. Dibilang pansos. saya, Mak. Kita tidak Tuh. mau memasukkan orang yang cari konten. Tuh, Makan di YouTube. tuh nggak berani si Agatha. Nggak berani dia. Nggak berani dia. Mana berani dia? Kamu sepi. Tuh, Solusinya. tuh. YouTube kamu sepi, Bunda, solusinya Pansos sama Bunda ya. takut ya, Bunda. Aku bilang pengecut, pengebor, pem-BOM, apapun saya tak akan kasih kau konten. Tuh. Aduh. Udah. Kenapa konten kau sepi? Ya, yang nonton. Udah aku tengok kok yang ditonton itu berapa biji orang. Bunda yang nggak punya YouTube aja ratusan ribu yang nonton. Bunda takut. Kamu tidak masuk kategori Nggak berani dia naikin. Mana berani dia naikin? saya. Ini mau pakai baju dulu bobanya. Tuh. Nggak berani dia. Si Agatha nggak berani, guys. Sudah terang-terangan. Kan orang-orang yang cari konten. Tuh. Nggak berani kan? Penghujat seperti kamu tuh atas diri saya. Tuh. Nggak berani dia. Maaf, seribu maaf. Nggak berani, guys. Lagi hatinya ya saya. Tuh, di mute, guys. Nggak jadi, guys. Di mute, guys. Takut Bunda, guys. Bunda takut sama Uni Rifa, guys. Bunda takut. Bunda takut tersetrum sama Uni Rifa. Gak berani Bunda melawan Uni Rifa. Aduh, gua keren banget. Harusnya dari dulu ya, dari beberapa 1 bulan yang lalu tuh harusnya aku datang-datangin mereka kayak gini. Emang aku harusnya kayak gini cara diskusinya. Bang, kadang suara bang. Suara dari terang. Seharusnya memang begini model aku dari dulu. Aku harus mendatang-datangi mereka ya. Insya Allah dalam waktu dekat aku akan begitu terus ya. Kayaknya kita buka komal baik-baik, mereka tidak naik, ya sudah. Kita akan datangin mereka, teman-teman. Selama ini Oten berharap Uni Rifa berhadapan dengan nabi-nabinya, teman-teman. Yuk kita hajar. Mau buka komal tuh, kok masih singgah di sini tuh. Waduh, Dato ini. Siapa mau buka komal? Penato. Enggak, aku mau buka komal. Bang Dato katanya mau ke sana. Waduh. Lihat aku tunggu ini dah. Enggak buka komal tuh, enggak jadi. Teman-teman, saya sedang menjadi Uni Soviet ya, sampai saya terpuaskan untuk ngebal-balin Oten laknatullah ya, Oten laknatullah. Edis lagi nggak mau debat, kehabisan bahan debat, guys. Lagi ngegibain Ustadz Yusuf PI karena sakit hati, guys. Jadi Edis lagi nggak punya bahan debat, makanya dia cuman ngegibah, guys. Aku mau chat sama Bang Zuma sama Ustadz Wafi. Kayaknya kita model ini deh, model kembali ke dulu deh. Kita model ngejar sekarang ya. Aku bilang sama Bang Zuma, Bang, kita model ngejar yuk, Bang. Gitu. Ya. Gitu. Kita lagi model apa? Model Uni Soviet. Kita akan bertanya kepada mereka. Selama ini mereka nanya-nanyain muslim-muslim awam. Saya buka komal, mereka nggak naik. Giliran saya dong bertanya sekarang. Berani bertanya, jangan takut untuk ditanya. Assalamualaikum Uni Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dato, assalamualaikum. Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sofiadi.
Ini Rifa ngasih informasi di room sahabat Bang Zuma official itu terlalu Gak usah naik situ bang, gak usah naik situ. Palsu itu bang. Saya pernah naik. Bang, naik, cuman mantau aja bawah. ya, saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap penghujat-penghujat kecuali mendatangi yang mengaku apologet saja ya. Kalau yang tidak jelas, entah dia Syiah atau siapa, saya nggak mau. Kenapa? Karena mereka itu mengencingi kedua agama. Jadi saya ngapain saya berhadapan dengan orang yang nggak jelas. Tapi kalau Edis, Agatha, itu jelas orangnya. Mereka buka cam. Si RK, si Joseph, mereka buka cam. Saya menghadapi orang-orang yang ngaku apologet. Jadi saya nggak ada urusan sama orang-orang yang buka komen menghujat. Emang saya bisa apa? Ya, itu Bang Sapriyadi ya. Oh iya nih bang. Iya Bang Sapriyadi. Iya. Cuman ngasih Terima kasih, informasi Bang. aja nih Pak. Ya nggak apa-apa, saya tahu Ya, kok. terima kasih, Informasi-informasi gitu tuh saya tahu. Siap, terima kasih. Ya, makasih Bang Sapriyadi informasinya. Teman-teman perhatikan ya, saya ini mengejar orang-orang yang ngaku apologet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengejar orang-orang yang mengaku apologet, ya. Si Edis lagi ngegibah Oten. Besok gue datang ke tempat dia karena Edis lagi kehabisan bahan diskusi. Si Edis lagi nggak punya bahan diskusi. Si Edis itu kelelahan mencari bahan diskusi untuk nyerang Islam, bingung karena semuanya premingan. Dia harus buka otak gimana cara buat mempreming antara kata Rob, ya dia udah framing tuh nggak berhasil karena susah maksain umat Islam buat nyembah Nabi Muhammad karena kami nggak pernah nyembah Nabi Muhammad. Jadi lagi putar otak nih, apalagi lah gua framingnya. Udah gua bahas Yusuf PI aja lah, lumayan dapat duit dari cuan dari Tritunggal. Itu gue tadi udah antri Tania, gue udah antri di tempat Edis, gue nggak dinaikin. Dia bilang saya tidak akan naikkan orang yang punya urusan tentang si apa namanya, orang yang akan saya naikkan adalah orang yang tahu tentang masalah Ustadz Yusuf PI gitu ya. Sopiatul kalau live nanti kabari saya ke sana nanti. Nah, saya buka koma, saya yang ditanya, mereka buka koma, saya yang bertanya. Hati-hati kalian. Pertanyaan saya biasa, pertanyaan Unirifa biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang gereja. Biasanya sekali bertanya satu gereja mualaf, guys. Pertanyaan Unirifa itu pertanyaan seperti contoh pertanyaannya adalah 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu. Pertanyaannya itu istri-istri tuanmu itu diapain? Pertanyaan kedua tentang 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Pertanyaannya adalah siapa nama istri Saul? Si Asep ditanya tadi, Asep, itu Tuhan yang ngambil bini orang ngasih ke Daud, itu Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Anak? Siapakah nama istri Saul? Kata si Asep. Ya, saya mau bertanya lagi, itu dalam Hosea pasal 1 nomor 2, ketika Tuhan suruh Hosea menghasilkan anak-anak sundal, itu berapa orang anak yang dihasilkan anak sundalnya? Dalam kisah Tamar dan Yehuda, ketika Yehuda mengihi-ihikan Tamar, kemudian Yehuda tidak tahu Tamar hamil bersama dia. Pertanyaannya, waktu tidur malam Tamar sama Yehuda nggak lihat mukanya Tamar kah? Ketika Yehuda dan Tamar, si Yehuda lagi sama si Tamar, dia kan nggak tahu kalau dia itu sedang mengahem-ahamkan menantu, ya kan? Apakah ketika dia kaget melihat si Tamar hamidah, apakah waktu itu malam-malam itu si Tamar tidak dilihat mukanya? Kenapa ini penting untuk ditanyakan? Ini silsilah nenek moyang Tuhan, guys. Ini peristiwa penting tentang ini nenek moyang Tuhan yang kita tanyakan. Nah, belum lagi kalau kita bertanya, guys, tentang Tuhan menghabisi nyawa Onan yang tembak luar. Aduh. Pertanyaannya adalah Tuhan gak suka tembak luar ya? Lalu ketika Edis TV mengatakan Nabi Muhammad Raja Sek, pertanyaannya, raja atas segala raja itu kan punya titik, bisa hidup nggak, guys?
Pertanyaan atas syubhat Edis yang mengatakan Nabi Muhammad Raja Syekh. Pertanyaannya, raja di atas segala raja yang punya titit sudah disunat itu bisa ngaceng nggak tititnya? Uniriva sekarang lagi model tempur guys, lagi model muak melihat para penghujat dibiarkan begitu-begitu saja koar. Ketika raja di atas segala raja itu punya titit, apakah bisa hidup atau enggak? Nabi Muhammad dikatakan sebagai raja seks sama Edis. Dalilnya di mana? Nabi Muhammad itu bukan raja seks, tapi Nabi Muhammad itu normal. Pertanyaannya, kalau ada Tuhan digelari dengan segala raja, pertanyaannya punya titik itu bisa hidup atau enggak? Kalau gitu dia bukan raja segala raja, raja loyo. Itu satu pertanyaannya. Yang selanjutnya, ketika keledai dinaikin sama Yesus, pertanyaannya, apa perasaan keledai dinaikin Tuhan? Ya, saya lagi serius menghadapi para penghujat. Ketika Edis mengatakan kita menyembah kepada Nabi Muhammad, pertanyaannya, Edis, ketika ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, yang memberikan bini orang kepada Daud, itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Itu ya. Jadi saya ini sekarang lagi model tempur, lagi model kecabut paku. Berbahaya nggak berbahaya? Kenapa harus takut? Saya hanya bertanya, mengkomparasi menggunakan data. Telah kuberikan istri-istri tuanmu, siapakah ku di situ yang ngambil bini orang? Dalam Hosea pasal 1 nomor 2 diperintahkan seorang nabi untuk bersundul, bertinyi-inyi, siapakah yang memerintahkan itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus? Selama ini saya siap ditanya tentang Islam. Kali ini saya lagi nanya tentang Kristen. Soalnya saya masih bingung dengan jawaban yang lain, teman-teman Kristen yang lain. Pertanyaannya, ketika Tuhan memerintahkan Yesaya gak pakai baju selama 4 tahun, apakah Yesaya pernah masuk angin? Ketika Tuhan memerintahkan Yesaya gak pakai baju bogel selama 4 tahun, pertanyaannya adalah, apakah pada waktu itu Yesaya pernah ketemu cewek? Apa sikap cewek itu? Pertanyaan selanjutnya, baca teman-teman Yesaya, di mana Yesaya disuruh membuka bajunya 4 tahun ya. Lanjut. Pertanyaannya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tidak berbusana, anunya kelihatan, ihinya kelihatan, menurut Tuhan itu baik. Pertanyaannya, apakah Tuhan suka sama manusia yang telenjong? Ups, ya. Jadi Uniriva sekarang akan model bertanya saja. Dalam seminggu ini saya hanya akan bertanya. Kalaupun saya dicaci, dimaki, dihujat, tidak masalah. Saya lagi ingin tahu tentang jawaban-jawaban ini, ya. Saya juga mau bertanya, ketika Onan dihabisi Tuhan gara-gara tembak luar, kenapa? Apakah Tuhan tak suka tembak luar? Ya. Jadi begitu teman-teman. Dan dalam kitab Roma pasal 3 nomor 1 dikatakan bahwa di situ Yesus adalah hasil dari sperma Daud. Pertanyaannya, kok katanya Yesus Roh Kudus, bukannya sperma Daud? Yang benar yang mana? Dalam Lukas pasal 3 nomor 23 dikatakan, menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Pertanyaannya, itu anggapan orang yang benar atau anggapan orang yang keliru? Pertanyaan selanjutnya, kalau uno substansi tres persona artinya adalah satu substansi, 3 pribadi yang tak terpisahkan. Pertanyaannya, waktu Yesus mati berpisah nggak sama Allah Bapa? Kalau terima kasih, itu gambar apa barusan? Ya Allah, makasih ya. Lumayan duitnya buat bayar pengacara, kan dipanggil Polda Sumut saya. Teman-teman, makasih ya yang udah bantu-bantu. Itu buat bayar pengacara karena udah dipanggil Polda Sumut.
Berakhir sudah diskusi Uni Rifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.